Saya pernah ditidurkan di velbek, kepala saya ke bawah, kaki ke atas, terus disetrum paha dan dada saya sampai saya mau mati waktu itu. Saya udah terengah-engah, nafas saya udah putus satu-satu, saya sampai teriak Allahu Akbar gitu. Terus mereka suruh saya diam gitu. Dan setruman yang paling kuat itu pernah membuat, mungkin karena setruman terlalu kencang dan saya berteriak takbir gitu, Allahu Akbar, tok, sampai borgolnya putus gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin borgolnya sudah tua, tapi nggak mungkin tua, ini pasukan khusus gitu ya. Mungkin ada sesuatu, saya nggak ngerti juga, tok, putus, lepas gitu. Dan mereka lalu menyetop itu sebentar, memeriksa badan saya semua, dikira saya punya jimat. Membuka baju saya dan celana saya, tinggal celana dalam aja gitu. Ternyata nggak ada ini, terus berhenti itu sesaat, mereka tidak menyiksa saya gitu. Nah, tapi siksaan itu menurut saya yang paling berat, karena nafas saya sudah terengah-engah dan saya sudah merasa seperti gelap dan melihat cahaya biru atau gimana gitu ya. Saya langsung diinterogasi di situ. Semua kekerasan itu terjadi lah di situ. Ya, setrum, pukul dan lain-lain. Ya, ada teman saya malah tidur di balok es. Saya tidak mengalami hal itu, tapi setruman cukup membuat saya setengah mati pada waktu itu. 3 hari itu ya seperti teror aja buat kita semua ya. Ya nggak bisa tidur, kehilangan orientasi waktu, penyiksaan berjalan jam demi jam, terus interogasi. Saya sebenarnya marah betul dengan Pak Prabowo, karena seolah-olah itu sesuatu yang perlu ditertawakan. Nyawa teman-teman saya 14 yang belum hilang. Jadi menjawab tendensius itu menurut saya, di samping itu ada dia bilang come on gitu. Ini nyawa manusia loh, 14 orang. Dan saya masih menyimpan betul, termasuk saya pakai bajunya. Saya 2 hari lalu dikasih satu kartu, namanya kartu Indonesia Sehat Prioritas. Ini satu kartu yang pengakuan dari negara bahwa Anda korban pelanggaran HAM. Tapi memang belum ada proses, jadi non-litigasi, kami kasih kira-kira kartu-kartu ini sebagai perasaan bersalah negara. Sampai sekarang, kalau ketemu keluarga korban, itu selalu ada pertanyaan, kenapa saya bebas, kenapa anak enggak? Apa salah anak saya? Ini saya nggak bisa jawab sampai sekarang. Tahun 96, beliau datang sebagai Danjen Kopassus, mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya, mengejar Pak Kelly Kualik dengan rombongannya, dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kualik dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung, basmi itu kampung-kampung, desa-desa, ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Tragedi keras pada bulan September 1983 ketika pasukan ABRI yang dipimpin Letnan Prabowo Subianto tanpa ampun membantai secara massal sehingga desa itu tidak berpenghuni. Kejadian itu justru para korbannya adalah rakyat tak berdosa yang menjadi tumbal atas keganasannya Prabowo beserta anggotanya. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal
sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Ini ada fakta yang saya sampaikan. Ya. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu Pangap memutuskan mengusut, memeriksa melalui dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan. Ini fakta semua. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan ya, dari dinas militer. Ini fakta ini. Fakta ini semua ya, saya bukan hoax ya. Fakta semua ini. Dari 31 Komandan Jenderal Kopassus, cuma satu yang diberhentikan dari dinas militer. Siapa dia? Pak Bro. Nah. Ini apa? Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib. Ya kalau sampai dia jadi presiden. Buat saya ya, entah buat anda. Sama aja Pak. Legend bintang-bintang 3. Karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Legend almarhum Ari Kumar, Legend Yusuf Karta, Legend Jamhari Caniago, Legend Fahru Rosi, Legend Susilo Bambang Yudhoyono, Legend Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah sini menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI dengan kesalahannya terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Itu punya prinsip itu orang. Itu fakta yang tidak bisa dihapus. Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta, bukan black campaign. Apa yang paling kita lihat yang sangat ironi, Agung Gumelar menyatakan dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa dia mengetahui di mana itu orang-orang yang diculik dan dikuburkan dari informasi pada saat penyidikan dan pemeriksaan Prabowo Subianto. Dan ini rakyat Indonesia bisa mengejar itu karena jelas-jelas diungkapkan di situ bahwa Agung Gumelar sangat kaget begitu tahu berapa banyak yang diculik, berapa banyak yang dibunuh, dan dia mengetahui di mana korban-korban itu dikuburkan. Ini pernyataan yang perlu kita kejar dari Agung Gumelar dan Presiden Jokowi. Jika seandainya Pak Presiden ingin tahu bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada saat peristiwa 98, putar kembali pidato yang disampaikan oleh Agung Gumelar, pidato yang disampaikan oleh Wiranto terkait dengan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Jenderal terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat.